Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Yumna Zakia dengan NIM G00252231 dari SGD A7. Nah, kali ini saya akan membuat laporan anatomi dengan judul Sistema Kardiorespiratori. Nah, laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anaknya memang sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi ovalo. Nah, yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, jadi fetal circulation itu seperti ini. Jadi karena pada fetus, ketika masih fetus, paru itu belum dipakai, masih belum sempurna perkembangannya, serta hepar juga belum bisa berfungsi penuh. Maka tubuh membuat 3 shunt seperti ini, yaitu ductus venosus sebagai bipasnya hepar, lalu foramen oval menyalurkan dari kanan ke kiri, lalu dari ductus arteriosus yang merupakan bipas paru-paru. Nah, bipas atau bypass ini seperti tidak usah lewat paru-paru, jadi kita lewatnya ductus arteriosus aja gitu. Nah, jadi fetal circulation ini dimulai dari plasenta. Nah, plasenta ini akan lewat vena umbilicalis. Nah, vena umbilicalis ini adalah vena yang kaya oksigen, ya. Beda seperti vena biasanya, kalau vena umbilicalis ini memang kaya oksigen. Nah, lanjut, dia akan ke ductus venosus. Nah, tadi ductus venosus kan bebas dari hati, jadi nggak usah lewat hepar bisa, jadi langsung ke ductus venosus ini. Nah, lanjut, habis ke ductus venosus, dia bakalan ke vena porta hepatica, lalu ke vena cava inferior di sini, lalu berlanjut ke atrium yang dextra. Setelah dari atrium dextra, harusnya kan dia lewat habis dari atrium dextra, kan dia langsung ke foramen oval. Nah, foramen oval tadi kan bisa lanjut dari kanan langsung ke kiri. Nah, ini dia langsung ke sini seret gitu. Nah, di foramen oval ini sepertiganya ke ventriculus cordis dexter, jadi ke sini. Lalu mengalirkan darah ke pulmonal atau paru-paru. Nah, yang lainnya juga bakalan ke atrium yang sinistra ke sini. Nah, setelah dari atrium sinistra bakalan ke ventriculus cordis yang sinister, lalu ke aorta di sini, lalu setelah dari aorta akan diedarkan secara sistemik ke seluruh tubuh. Setelah itu dia akan kembali ke core, ke jantung melalui vena cava superior and inferior. Lalu setelah dari vena cava superior and inferior, dia akan ke atrium yang dextra. Lalu setelah dari atrium dextra ke ventriculus yang dextra, lalu sebelum ke trunkus pulmonalis atau ke paru-paru, dia masuk ke ductus arteriosus. Ductus arteriosus di sini. Nah, selanjutnya ductus arteriosus ini adalah kaya CO2 atau miskin oksigen. Lalu dia lanjut ke aorta descendens. Setelah dari aorta descendens dia akan ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, lalu kembali ke plasenta. Nah, ini seperti yang tadi ya, jadi dari plasenta ke vena umbilicalis, lalu ke ductus venosus, ada yang ke liver atau hepar juga. Nah, nanti mereka sama-sama akan ke vena cava inferior. Setelah itu mereka akan ke atrium dextra atau atrium kanan, lalu ke ventricle kanan, sama ada yang ke foramen oval, ya. Kalau misalnya dia dari foramen oval, dia langsung dari kanan ke kiri, dari atrium yang dextra, dia akan langsung ke atrium sinistra. Nah, tapi kalau misal dia seperti jalur biasanya, kan dari atrium dextra ke ventricle dextra, lalu ke pulmonary trunk atau truncus pulmonalis, terus ke paru-paru lagi, baru ke
vena pulmonalis. Nah, karena paru-parunya ini belum berkembang sempurna, makanya dia ada pipa foramen oval ini supaya bisa langsung dari kanan ke kiri. Nah, setelah itu mereka kan udah sama-sama di atrium kiri, dia bakalan ke ventricle yang ke kiri. Ya, setelah dari ventricle kiri, mereka akan bertemu di aorta. Disalurkan ke aorta. Nah, yang dari truncus pulmonalis tadi kan juga udah bisa disalurkan ke ductus arteriosus. Ya, tadi kan ductus arteriosus itu bipasnya dari paru-paru, jadi dia nggak usah lewat paru-paru juga bisa. Ini kan paru-parunya di sini, jadi dia habis dari truncus pulmonalis langsung ke ductus arteriosus gitu. Kalau ini kan lewat paru-paru dulu. Nah, setelah dari ductus arteriosus, dia juga akan bertemu di aorta juga. Nah, setelah dari aorta, dia akan masuk ke systemic circulation, lalu bisa kembali ke vena cava inferior, sama bisa kembali ke arteri umbilikal. Nah, setelah dari arteri umbilikal, mereka akan kembali lagi di plasenta begitu. Nah, jadi saat masih janin itu belum sepenuhnya memakai paru-paru. Jadi ada jalan pintas atau shunt khusus pada janin atau fetus. Nah, yaitu ada ductus arteriosus, foramen oval, sama udah ya ini, sama ada ductus venosus. Nah, untuk ductus arteriosus ini menghubungkan arteri pulmonalis ke aorta. Jadi yang di sini tadi ductus arteriosus menghubungkan truncus pulmonalis ke aorta. Jadi karena ductus arteriosus ini bipasnya paru-paru, dia nggak usah lewat paru-paru. Nah, selanjutnya foramen oval, lubang antara atrium kanan dengan atrium kiri. Jadi darah langsung ke jantung kiri tanpa lewat paru-paru. Nah, nih. Jadi kan foramen oval di sini, dia menghubungkan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Jadi biar foramen oval artinya kan sebuah lubang gitu ya. Jadi dia langsung ke sini gitu. Tanpa harus lewat ke paru-paru karena paru-parunya belum sempurna bisa dipakai. Lalu ada ductus venosus yaitu bipasnya hepar sama ada arteri vena umbilikal yang menghubungkan ke plasenta. Nah, setelah bayi lahir, normalnya itu kan begitu bayi lahir dan mulai bernafas, paru-paru itu mulai bekerja, terus tekanan darahnya juga sudah berubah, lalu shuntnya tadi juga harus menutup. Jadi, tadi kan fungsi-fungsi ini dijalankan karena paru-parunya itu belum sempurna gitu. Terus, perubahan normalnya yang tadi, yang jalan pintas tadi harusnya berubah. Ada ductus arteriosus jadi ligamentum arteriosum. Jadi sudah menutup gitu. Lalu foramen oval menjadi fossa ovalis. Nah, kita bacain dulu untuk soalnya. Jadi jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan paten ductus arteriosus sama paten foramen oval. Nah, jadi paten ductus arteriosus, ductus arteriosus itu kan di sini. Nah, ductus arteriosus ini normalnya setelah bayi lahir dia akan berubah menjadi ligamentum arteriosum, ya kan? Nah, tapi dia itu gagal berkembang. Makanya ini tuh dinamakan paten ductus arteriosus. Nah, selanjutnya juga ada paten foramen oval. Paten foramen oval itu tuh ada di sini. Nah, dia kan menghubungkan atrium kanan dan kiri secara langsung gitu ya. Jadi dia bisa langsung ke sini tanpa harus lewat pulmo atau paru-paru. Nah, jadi ini gagalnya perkembangan dari foramen oval menjadi fossa ovalis. Jadi seharusnya setelah lahir dia akan berubah jadi fossa ovalis. Nah, ini gambarannya paten ductus arteriosus di sini. Sama ada paten foramen oval di sini. Harusnya jadi fossa ovalis. Nah, terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, untuk vaskularisasinya, saya mulai dari arteri dulu. Nah, jadi di jantung ini kan ada
aorta. Nah, aorta itu kan ada arcus aorta, aorta ascendens, serta aorta yang descendens. Nah, di sini kita akan fokus ke aorta ascendens dulu. Nah, jadi dari aorta ascendens, sebelah benar, aorta ascendens. Nah, pokoknya aorta ascendens itu nanti bakalan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan arteri koronaria yang sinistra. Nah, di sini ada arteri koronaria sinistra. Sama di sini juga ada arteri koronaria dextra. Nah, kita pakai gambarin aja. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Jadi, dia bakalan bercabang gitu. Nah, lalu dari arteri koronaria dextra, dia akan bercabang menjadi ramus nodus SA, lalu juga bercabang menjadi ramus marginalis dextra, nih di sini. Lalu dia juga akan bercabang menjadi ramus interventriculus posterior atau PDA. Nah, di sini. Terus pada tadi kan bercabang jadi dua. Selanjutnya kita akan membahas yang arteri koronaria yang sinistra di sini. Dia juga akan bercabang lagi menjadi ramus interventriculus anterior atau LAD. Selanjutnya dia akan juga bercabang menjadi rami yang lateral. Lalu ada yang bercabang juga menjadi ramus circumflexus, lalu bercabang menjadi ramus marginalis yang sinistra. Nah, untuk vaskularisasi venanya, mayoritas vasa venosa pada kor itu bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum. Nah, yaitu ada apa aja? Ada vena cardiaca magna, terus juga ada vena cardiaca parva, sama ada vena cardiaca media, sama ada vena cardiaca yang posterior. Terus selain itu juga ada vena oblik atria sinistra, vena posterior ventricula sinistra, sama yang vena cordis minime akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Jadi yang banyak tadi bakalan ke sinus coronarius. Kalau yang vena cordis minime muaranya beda nih, dia akan langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Nah, kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidungnya tersumbat, yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri dada pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokannya. Pada saat pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Nah, ini sinus-sinus paranasal, yaitu pertama ada sinus maksilaris. Sesuai namanya, berarti maksilaris itu ada di sini ya, maksilaris. Nih, sinusnya ada di sini. Terus juga ada sinus frontalis. Frontalis itu kan dahi, berarti di sini. Sini. Lalu, juga ada sinus etmoidalis. Sinus etmoidalis berarti di sini, di sekitar sini. Lalu juga ada sinus penoidalis, yaitu di sekitar sini. Kalau di gambar itu ini. Next, jadi apa sih sinus paranasal itu? Jadi sinus paranasal adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial, tadi kan di tulang kranium ya, yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini isinya apa? Isinya udara dan bagian dari pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu karena dia itu rongga yang berisi udara, berarti dia mengurangi berat relatif tengkorak. Lalu juga meningkatkan dari resonansi suara, penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif terhadap fluktuasi suhu yang cepat di hidung, serta melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Nah, jadi di hidung itu nanti bakalan ada konka-konka atau yang melipat-lipat ini. Itu tuh namanya ada
kan ada 3 peninggian nih, 1, 2, 3. Nah, yang atas itu namanya konka superior, terus konka media sama konka inferior. Nah, dia akan membagi menjadi 4 saluran ini. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis. Nah, recessus sphenoethmoidalis ini dia akan menjadi muara dari sinus sphenoidalis di sebelah sini. Nih gambar yang jelasnya. Karena kan tempatnya di sini ya. Recessus sphenoidalis tempatnya di sini. Nah, selanjutnya pada antara pada konka superior sama konka media ini ada saluran meatus nasi superior. Nah, meatus nasi superior ini kan dia tempatnya ada di sini ya. Makanya dia terdapat muara dari salula ethmoidalis yang posterior karena emang tempatnya itu posterior. Lalu lanjut ke meatus nasi yang media. Nah, di media ini terdapat beberapa bangunan. Nah, yang pertama ada bula ethmoidalis. Bula ethmoidalis itu ada di sini. Nih, jadi bula ethmoidalis ini adalah muara dari selula ethmoidalis media karena dia kan ada di tengah. Lalu juga ada hiatus semilunaris yaitu di sini. Hiatus semilunaris ini adalah muara dari sinus maxillaris karena kan dia dekat dengan maksila. Nah, selanjutnya ada infundibulum ethmoidal. Infundibulum ethmoidal itu ada di sini, dia ada di depan. Nah, makanya dia adalah muara dari selula ethmoidal yang anterior sama dia juga merupakan muara dari sinus frontalis karena kan berdekatan ya, nanti bakalan ke sini. Nah, selanjutnya juga ada processus uncinatus yaitu yang merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Ini tadi ya batas bawahnya nanti namanya processus uncinatus. Nah, selanjutnya ada meatus nasi yang inferior. Nah, meatus nasi inferior ini muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini apa sih? Fungsinya dia akan mengalirkan dari air mata dari saccus conjunctivalis oculi ke ductus tersebut. Nah, ductus tersebut berawal dari ujung inferior dari saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Jadi fungsinya itu untuk mengalirkan yang dari air mata ke hidung kita gitu. Nah, soal selanjutnya, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, jadi kenapa sih sinus maxillaris itu lebih gampang mengalami sinusitis, padahal kan juga ada sinus-sinus yang lain nih. Nah, ini tuh ada beberapa faktor yang menjelaskannya secara anatomi dan fisiologis. Jadi, letak ostiumnya yang tinggi. Nah, sinus maxillaris kan di sini nih. Sinus maxillaris tadi kan dia dari dari hiatus semilunaris ya. Di sini. Nah, dia itu letak ostiumnya tinggi. Dia ada di bagian superior dinding medial sinus. Akibatnya, karena ostiumnya ini tinggi, cairan atau mukus yang terkumpul di dasar sinus harus naik ke atas untuk keluar. Jadi drainasenya menjadi tidak aktif. Jadi karena ostiumnya ini tinggi, makanya ketika cairan itu masuk dan terkumpul di sana, dia kan susah ya untuk dia drainase keluar karena kan harus naik gitu. Terus makanya dia akan berkumpul di situ, susah naiknya. Terus ada pengaruh gravitasi juga karena ostiumnya berada di atas, gravitasi ini juga nggak bantu pengeluaran dari sikretnya. Terus juga mukusnya cenderung menetap di dasar sinusnya. Nah, jadi ini memudahkan terjadinya statis serta infeksi dari sinus maxillaris ini. Nah, selanjutnya jalur drainasenya itu juga sempit. Nah, sinus maxillaris ini bermuara ke meatus nasi media melalui hiatus semilunaris atau osteometal kompleks. Nah, daerah ini tuh relatif sempit serta mudah tersumbat oleh edema mukosa atau mukus. Nah, kalau misal ini tersumbat, dia bakalan drainasenya itu terganggu serta infeksi itu juga akan mudah terjadi. Nah, selanjutnya hubungan dengan gigi rahang atas. Tadi kan maxillaris ya. Maxillaris kan berarti tulang yang di rahang atas gitu. Nah, akar gigi premolar sama molar yang atas itu sangat dekat dengan sinus maxillaris. Akibatnya, ketika infeksi gigi ini bakalan nyebar langsung ke sinus atau sinusitis odontogenik. Lalu ukuran sinus yang besar yaitu sinus maxillaris adalah sinus yang
terbesar, paling besar ya. Akibatnya volume sekretnya ya lebih banyak tertampung. Jadi ketika infeksi ya akan lebih mudah gitu, serta mudah terjadi penumpukan gitu. Nah, terima kasih.